nama saya Desti Aulia dari absensi 10 akan membacakan pengertian dana pensiun. Dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan selama seseorang masih bekerja untuk digunakan saat tidak produktif atau masa tua. Pensiun agar tetap memiliki penghasilan. Tujuan dari dana pensiun adalah menjamin kehidupan yang layak saat tidak bekerja lagi, memberikan rasa aman secara finansial di masa tua, dan menghindari ketergantungan kepada orang lain sebagai bentuk perencanaan keuangan jangka panjang. Nasional Sana dari kelas 10E6 absensi 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dana pensiun. Kelebihan dana pensiun: yang pertama, memberikan penghasilan tetap saat pensiun. Yang kedua, membantu perencanaan keuangan lebih teratur. Yang ketiga, mengurangi risiko kemiskinan di usia tua. Dan yang terakhir, bisa mendapatkan keuntungan dari investasi. Kelemahan dana pensiun: yang pertama, dana tidak bisa diambil sembarangan sebelum waktunya. Yang kedua, bisa terpengaruh kondisi ekonomi dan investasi. Yang ketiga, membutuhkan komitmen jangka panjang. Dan yang terakhir, jika iuran kecil, hasil pensiun juga kecil. Nama saya Fizolivia. Di sini saya akan membacakan jenis dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun yang dibentuk oleh perusahaan yang valid untuk karyawannya. Iurannya berasal dari perusahaan dan biasanya juga dari gaji karyawan. Uang pensiun diberi saat karyawan sudah tidak bekerja lagi. Ciri-cirinya: yang pertama, hanya untuk karyawan perusahaan tertentu. Yang kedua, ada aturan dari perusahaan. Yang ketiga, bisa berupa uang bulanan atau sekaligus. Contohnya, karyawan pabrik bekerja 20 tahun, saat pensiun mendapatkan uang tiap bulan dari perusahaan. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun yang dikelola oleh bank atau asuransi bisa diikuti siapa saja, seperti karyawan, pedagang, freelancer, dan lain-lain. Ciri-cirinya: lebih fleksibel, bisa atur sendiri jumlah iurannya, tidak tergantung perusahaan, bisa pilih investasi. Contoh, seorang pedagang menabung 100.000 per bulan di bank. Saat tua bisa diambil sebagai dana pensiun. Perkenalkan, saya Muhammad Faryandra dari absen 21. Saya akan membacakan tentang faktor pendukung. Faktor pendukung dana pensiun antara lain: 1. Iuran peserta yang rutin. Dana pensiun akan berkembang jika peserta pembayaran iuran secara teratur. 2. Kontribusi perusahaan. Perusahaan ikut menyetor dana untuk karyawan sehingga jumlah tabungan pensiun bertambah. Yang ketiga, hasil investasi. Dana yang dikelola dan diinvestasikan dengan baik dapat menghasilkan keuntungan. Yang keempat, pengelolaan yang profesional. Manajemen yang baik membuat dana pensiun lebih aman dan berkembang. Yang kelima, usia produktif dan masa bekerja. Semakin lama seorang bekerja dan menabung, semakin juga besar dana pensiunnya. Yang keenam, kondisi ekonomi yang stabil. Ekonomi yang baik membantu investasi dana pensiun mendapatkan hasil yang lebih optimal. Perkenalkan, nama saya Rifatirta Aurora, nomor absen 31. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang contoh dana pensiun. Yang pertama yaitu karyawan perusahaan BPK. Seorang karyawan bekerja di perusahaan selama 25 tahun. Setiap bulan gajinya dipotong untuk dana pensiun, dan perusahaan juga menambahkan iuran saat pensiun. Ia menerima uang secara rutin setiap bulan. Yang kedua, dana pensiun dari asuransi. Seseorang mengikuti program asuransi pensiun. Ia membayar premi rutin ketika mencapai usia tertentu. Ia mendapatkan dana pensiun sekaligus atau bertahap sesuai perjanjian. Yang contoh dana pensiun: tabungan pribadi untuk hari tua. Seorang menyisihkan uang secara rutin sebagai persiapan masa pensiun, menunjukkan keluarga yang memikirkan kondisi
keuangan masa depan sehingga menggambarkan kepentingannya menyiapkan dana pensiun agar kehidupannya tetap terjamin saat sudah tidak bekerja lagi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.